Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Redi Pratama dari HKI 3A akan mempresentasikan tentang tugas UAS untuk sejarah peradilan Islam. Untuk pembahasan pada materi kali ini, yang pertama adalah sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Yang kedua, sejarah peradilan Islam pada masa Kerajaan Islam Nusantara. Dan yang ketiga, peradilan syariat Islam pada Mahkamah Syariah di Nagro Aceh Darussalam. Masa Turki Utsmani. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsman bin Sauji bin Ortogel bin Sulaiman Syah bin Kia Alp. Pada awal abad ke-16, Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerja sama dengan Qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Pelaksanaan ibadah pada masa Sulaiman Al-Qanuni begitu kental. Ia mewajibkan rakyatnya yang muslim menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Bagi yang tidak menjalankan, maka akan dikenai denda dan sanksi. Metode yang digunakan Al-Qanuni dalam upaya mengodifikasikan hukum dilakukan secara bertahap, yaitu menetapkan mazhab resmi bagi negara. Ini mulai dilakukan oleh Sultan Salim I yang mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi bagi negara dan harus diikuti dalam memutuskan perkara dan berfatwa. Penyusunan satu pendapat mazhab. Setelah mempersatukan mazhab untuk semua wilayah Utsmani, langkah berikutnya adalah penyusunan suatu mazhab yang berlaku di Turki Utsmani. Upaya penyusunan Undang-Undang Perdata Utsmani yang lebih dikenal dengan Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah mengkompilasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda. Selain berafiliasi kepada mazhab Hanafi dalam penyusunan undang-undang yang berlaku di Turki Utsmani, juga mengadopsi mazhab lain yang lebih relevan dengan kondisi saat itu. Mengadopsi perundang-undangan modern yang lebih relevan dengan kondisi saat itu. Mengadopsi perundang-undangan modern, tahap terakhir dari upaya penyusunan undang-undang di Turki Utsmani adalah mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, seperti hukum perdata, perdagangan, dan pidana. Kerajaan Islam Nusantara. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad 7-8 Masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara pada abad 13 Masehi. Daerah pertama yang didatangi adalah pesisir utara Pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Mataram. Perkembangan peradilan agama pada masa Kerajaan Mataram dicapai pada masa Sultan Agung. Pada awalnya, Sultan Agung masih mempertahankan sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa Kerajaan Hindu. Sultan Agung mengambil kebijakan dengan mengisi lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip keislaman. Setelah kondisi masyarakat dirasa siap, maka peradilan perdata dirubah menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Ketua pengadilan pelaksananya di tangan penghulu dan didampingi oleh beberapa ulama dari lingkungan pesantren. Kerajaan Aceh. Pada zaman Kerajaan Aceh terbentuk sebuah sistem peradilan yang memiliki dua kompetensi, yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut berupa masalah yang berdasarkan hukum Islam, sedangkan kompetensi relatif meliputi kampung di tingkat pertama oleh Lobalang yang membawai beberapa kampung. Di tingkat kedua, Panglima Sagi di wilayah kecamatan, dan terakhir Mahkamah Agung yang membawai seluruh wilayah yang tunduk di bawah pemerintahan. Kerajaan lain di Sumatera dan Kalimantan, Kalimantan Selatan dan Timur, serta tempat-tempat lain para hakim diangkat oleh penguasa setempat. Di Sumatera Utara tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggara peradilan. Pengadilan agama yang dipimpin Pangeran Penghulu merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Di samping pengadilan Syah Bandar dan pengadilan Patih. Di pengadilan Syah Bandar, perkara diputus dengan berpedoman hukum Islam dan ajaran Al-Quran. Sedangkan di pengadilan Patih, perkara diputus dengan berpedoman hukum.
Yang terakhir yaitu Mahkamah Syariah di Nagro Aceh Darussalam. Penetapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya signifikan karena undang-undang ini mengakui posisi ulama dalam struktur politik pemerintah. Pasal 9 undang-undang ini menyatakan bahwa perlu ada sebuah organisasi ulama yang dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik Aceh. Bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di Nagro Aceh dikonversi menjadi Mahkamah Syariah sehubungan dengan penerapan syariah Islam di Aceh. Setidak-tidaknya ada 17 perda atau konon yang ditetapkan antara tahun 2000 dan 2006. Kategori pertama terkait dengan lembaga dan prosedur yang dibutuhkan untuk menerapkan syariah di daerah ini. Konon yang termasuk dalam kategori ini didaftar dalam tabel 1. Di samping perdata konon tentang lembaga dan prosedur penerapan syariah Islam, Pemerintah Aceh mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 2004 tentang pendirian dan organisasi Wilayatul Hizbah. Pandangan tradisional tentang syariah masih tetap bertahan dalam proses penetapan perda-perda di Aceh. Akibatnya, syariah Islam sebagaimana yang dibangun lewat konon dan Mahkamah Syariah di Nagro Aceh nyaris tidak dapat diterapkan. Dalam ungkapan Salim, penerapan syariat Islam di Aceh melalui konon seringkali menimbulkan disonansi. Persoalannya adalah bahwa perda atau konon yang ditetapkan di Nagro Aceh tidak bisa membedakan antara soal-soal murni private dari yang bersifat publik, antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.